Episode 1436-1440. Bab 1436, Zuan mengaduk air. Saat 9 bayi pulih, ekspresinya menjadi lebih jahat. Ia berteriak kepada mereka dengan marah dengan suara bayi. Meskipun kedengarannya agak konyol, tubuhnya mengeluarkan tekanan yang sangat besar, dan 9 kepala ularnya yang jahat bukanlah hal yang lucu. Kepala ular baru itu menembakkan gelombang api ke arah Zuan. Ia ingat dengan jelas siapa yang telah menghancurkannya berkeping-keping sebelumnya. Sementara itu, kepala ular lainnya juga mengoordinasikan serangan mereka. Api yang berkobar menyapu, memotong jalan mundurnya. Orang ini bahkan tahu cara membuat jaring tembak silang. Pikir Zuan, karena tidak ada tempat untuk menghindar, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia menggunakan kemampuan Blue Molert dan memanggil air ganas dari sungai di dekatnya. Sejumlah besar air dengan cepat mengalir keluar, membentuk naga air yang terbang menuju dinding api. Api akan selalu bisa dilawan oleh air, apalagi jika api itu berasal dari sungai yang ganas yang memiliki persediaan air yang tak terbatas. Sementara itu, api 9 bayi harus berasal dari dirinya sendiri, jadi api itu tidak akan bisa terus menyala selamanya. Dinding api itu perlahan-lahan didorong kembali oleh air, yang akhirnya berubah menjadi gumpalan asap belaka. 9 bayi menjadi marah. Kepala ular lainnya berbalik dan menyedot sejumlah besar air, sebelum memuntahkannya dalam bentuk hujan air. Namun, ketiga wanita itu bergegas ke sisi Zuan, membantunya menangkis rentetan anak panah yang lebat. Zuan kemudian menggunakan Grendale, dan langsung mendarat di samping beberapa kepala 9 bayi. Ia berencana untuk mengakhirinya dengan Poisonous Prick. Kau jago generasi, kan? Mari kita lihat apakah kau masih bisa generasi setelah kau tertusuk Poisonous Prick. Makhluk ini jelas memiliki tubuh fisik. Tidak seperti Yayu, yang diciptakan dari kebencian dan dendam. Namun, begitu Zuan muncul, kepala-kepala ular itu menjadi sangat waspada. Beberapa kepala ular dengan cepat menggigitnya. Gigi-giginya yang tampak ganas membuktikan bahwa monster berkepala 9 itu bukan sekadar penyihir meriam kaca, tetapi sebenarnya juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, yang paling tidak bisa ditoleransi Zuan adalah bau napas mengerikan yang keluar dari mulutnya. Baunya seperti toilet yang belum pernah disiram sebelumnya, atau mungkin seperti telur busuk yang dicampur dengan amonia, belerang, dan bau-bau tak dikenal lainnya. Zuan hampir pingsan hanya dengan mencium bau pertama saja. Namun, saat Zuan tersadar dari linglung sesaatnya, serangan 9 kepala ular itu telah mencapai tubuhnya. Untungnya, kultivasinya tinggi, dan dengan bantuan ketiga wanita itu, dia nyaris berhasil mundur. Dia menyeka segenggam keringat dingin. Dia menyadari bahwa dia telah lalai. Musuh ini benar-benar berbeda dari yang lain yang pernah dia lawan sejauh ini. Iklan oleh Pub Future. Jika hanya ada 1 atau 2 kepala, Zuan mungkin masih punya kesempatan untuk melukainya dengan Poisonous Prick. Namun, ke-9 kepala itu saling menutupi kelemahan satu sama lain dan menyerang secara bersamaan. Ditambah dengan senjata biologis mengerikan berupa bau yang keluar dari mulutnya, bertarung melawannya dalam jarak dekat bukanlah rencana yang masuk akal. Untungnya, dia tidak sendirian. Seberkas cahaya bulan yang cemerlang terbang keluar, dan cincin bulan sabit langsung memotong salah satu kepala monster itu. Yan Suehen juga tidak mau kalah. Pedang salju terbangnya melesat seperti bintang jatuh, menembus kepala ular lain dan menyebabkannya meletus menjadi kabut berdarah. Namun, kedua wanita itu tampak tidak terlalu senang, karena mereka hanya bisa menyaksikan salah satu kepala yang terpenggal itu terbang kembali ke leher monster itu. Kemudian, darah di sekitar luka itu mulai menghilang, dan kepala itu menyatu kembali dengan tubuh. Begitu pula, kepala yang tertusuk pedang salju terbang itu dengan cepat sembuh, lubang berdarah di dahinya menghilang. Dalam beberapa saat, kedua kepala itu telah kembali ke keadaan semula. Apa yang harus kita lakukan jika monster ini bisa beregenerasi tanpa batas? Yu Yanluo bertanya dengan cemas. Kepala lainnya akan tumbuh begitu mereka memotongnya. Pertarungan seperti itu benar-benar membuat mereka merasa sedikit putus asa. Yun Jianyu berkata, tidak apa-apa. Apakah kalian semua memperhatikan bahwa kepala yang baru sedikit lebih ringan daripada yang lama? Selain itu, saya sudah melakukan beberapa perhitungan sebelumnya. Kedua kepala ini pulih sedikit lebih lambat daripada yang pertama. Meskipun perbedaannya sangat kecil, saya yakin itu sedikit melambat. Kau benar,
kata Yan Suehen sambil mengangguk. Meskipun 9 bayi ini dapat beregenerasi, ia pasti menghabiskan sejumlah energi, kalau tidak, itu tidak masuk akal. Selama kita dapat memenggal kepalanya dengan cukup cepat, ia pasti tidak akan dapat pulih tepat waktu. Mengingat kredibilitas mereka sebagai Grandmaster, Zuan dan Yu Yanluo sama sekali tidak meragukan kata-kata mereka. Begitu saja, mereka mulai melawan monster itu secara bersamaan sekali lagi. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, koordinasi mereka menjadi lebih lancar. Tak lama kemudian, kepala ular lainnya pun diangkat, diikuti oleh kepala ular kedua, ketiga, keempat. Pada awalnya, 9 bayi dapat pulih dengan cepat, tetapi akhirnya, mereka tidak dapat menahannya lagi, dan pemulihan mereka semakin lambat. Satu kepala ular tidak dapat pulih sama sekali, dan darah terus mengalir keluar darinya. Monster itu tidak lagi tampak sekejam dan sekejam sebelumnya. Sebaliknya, ia justru menunjukkan sedikit rasa takut saat melihat kelompok itu. Ia berpikir, dari mana manusia-manusia gila ini berasal? Apakah semua manusia sekuat ini? Ia menyadari bahwa ia bisa berakhir dalam posisi yang buruk jika terus melawan, jadi ia mencari kesempatan untuk melarikan diri ke sungai yang ganas itu. Meskipun kelompok Zuan mencoba untuk memotongnya, sungai itu terlalu besar, jadi mereka tidak bisa menutupnya sepenuhnya. Karena itu, mereka hanya bisa menyaksikannya melarikan diri. Iklan oleh Pub Future. Menyebalkan sekali. Akan sulit untuk mengeluarkannya lagi sekarang setelah dia kabur, keluh Yun Jianyu, merasakan sakit kepala yang luar biasa. Belum lama ini, mereka cukup menderita saat berhadapan dengan Yayu karena alasan yang sama. Sekarang, hal yang sama terjadi lagi. Tidak apa-apa, aku punya solusinya, kata Zuan, terdengar sangat tenang. Apa rencanamu? Tanya yang lain sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zuan tidak menjawab. Dia berjalan ke arah Yan Suehen dan berkata, lepaskan ikat pinggangmu. Yan Suehen sedikit terkejut. Apa kau gila? Kau benar-benar bertanya seperti itu di depan mereka berdua. Yun Jianyu juga menatapnya dengan kaget, lalu berseru, An kecil, kau benar-benar hebat. Kau bahkan berani mengejar wanita sedingin batu ini. Yan Suehen menyadari bahwa meskipun Zuan berani, dia tidak bersikap tidak masuk akal sampai sejauh itu. Pasti ada alasannya, karena itu, dia secara alami membuka ikat pinggangnya dan memberikannya kepadanya, sambil bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Ketika mereka melihat adegan itu, ekspresi Yu Yanluo dan Yun Jianyu agak aneh. Ada sesuatu yang tampak tidak beres. Zuan mengambil ikat pinggang merah itu tanpa berkata apa-apa dan berjalan ke sungai. Ia melemparkan ujung lainnya ke dalam air, lalu mulai mengaduknya dengan pergelangan tangannya. Ikat pinggang merah itu semakin panjang dan panjang, segera memenuhi sebagian besar sungai. Yang ganas itu dengan warna merah terang. Ia mengaduk sungai, membentuk pusaran air raksasa. Zuan berpikir dalam hati sambil mengejek, aku benar-benar menjadi semakin mirip Neza. Kisah Neza dari dunia sebelumnya menggambarkan bagaimana ia pernah membersihkan dirinya dengan Primal Sky Silk, tetapi hal itu menyebabkan seluruh istana naga berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Dia baru saja mengingat cerita itu, jadi dia mencoba menirunya, dan benar saja, berhasil. Karakteristik Primal Sky Silk adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh lautan, apalagi sungai. Air yang bergelora itu tergeser sepenuhnya. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara, membentuk pusaran air raksasa yang menyerupai mesin cuci raksasa. Akhirnya, sebuah sosok gelap terbang keluar dari air. Sosok itu tidak lain adalah 9 bayi. Sosok itu jelas tidak dapat menahan turbulensi lagi. Kepala ularnya menghadap Zuan, seolah-olah hendak mencela perbuatan jahatnya. Namun, meski ular itu mencoba berbicara, tidak ada suara yang keluar. Beberapa kepala ular tidak dapat menahannya lagi dan muntah. Akhirnya saya mabuk perjalanan. Bab 1437, Kolam Bluefield. Wanita ketiga itu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Monster mengerikan ini benar-benar telah disiksa dengan sangat parah oleh Primal Sky Silk milik Zuan. Namun, mereka semua adalah pembudidaya yang kuat, jadi mereka tidak ragu-ragu. Mereka semua menyerang 9 bayi saat mereka masih lemah. 9 bayi terkejut dan marah. 9 kepalanya meraung marah, tetapi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sebelumnya, ia bahkan tidak bisa menang melawan mereka, jadi sekarang, peluangnya untuk menjadi lawan mereka semakin kecil.
Ia mulai tampak semakin lemah karena kepalanya hancur satu demi satu. Darah mengalir dari luka-lukanya karena regenerasinya akhirnya tidak mampu mengimbangi. Ketika dia melihat benda itu akan jatuh, Zuan langsung bergerak ke sampingnya. Dia memegang tusuk racun di tangannya dan bersiap untuk memberikan pukulan mematikan. Namun, saat dia hendak menusukkan pisau itu, sebuah peringatan dari buku tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah mengalaminya sekali dengan peringatan yang diterimanya ketika Kaisar Iblis menyerbunya, dia sama sekali tidak ragu. Dia mengubah rencananya dengan cepat dan langsung menjauh beberapa meter. Ikuti novel terbaru on novelbin.com. Pada saat yang sama, sebuah kepala jelek tiba-tiba muncul dari perut 9 bayi. Kepala itu jauh lebih kecil dari 9 kepala lainnya, tetapi jauh lebih menyeramkan dan jelek dari yang lainnya. Kepala itu melesat keluar dengan kecepatan kilat. Kepala itu sangat menyeramkan dan hampir mustahil untuk dihindari. Namun, 9 bayi tidak pernah menyangka Zuan mampu menghindari serangannya seolah-olah dia bisa melihat masa depan. Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama berkeringat dingin. Mereka tidak menyangka 9 bayi begitu berbahaya dan licik. Mereka menyembunyikan kekuatan dan menarik mereka untuk menyerang. Bahkan dengan melatih mereka, mereka mungkin telah menderita kerusakan parah akibat serangan seperti itu. Situasinya bahkan mungkin berbalik melawan mereka. Benar saja, ketika 9 bayi melihat bahwa rencananya gagal, 9 kepalanya tumbuh lagi. Dengan kepala yang menyeramkan di perutnya yang terlihat, ia menunjukkan kekuatan, seolah memberitahu mereka semua untuk mundur. Kelihatannya kepala di perutnya adalah kepala aslinya, kata Yu Yanluo cepat. Mereka berdua ular, jadi dia memiliki kepekaan alami terhadap hal-hal seperti itu. Kelompok itu pun segera menyadari hal itu. Tidak mengherankan meskipun ke-9 kepala itu telah hancur setidaknya sekali, mereka tetap tidak mampu memberikan pukulan yang mematikan. Ternyata kepala asli, bersembunyi di perutnya, ini bisa jadi rahasia yang tidak diketahui siapapun. Saat ada yang mengetahuinya, mereka pasti sudah terperangkap dalam penyergapan. Berkat Zuan yang bereaksi cepat, kepala asli 9 bayi terungkap. Dengan target baru, yang lain mulai menyerang kepala itu. Iklan oleh Pub Future, 9 bayi menggunakan 9 kepala itu untuk melindungi perutnya dengan panik. Sayangnya, orang-orang yang dihadapinya terlalu tangguh. Kelompok Zuan juga semakin pandai bekerja sama. Tak lama kemudian, Zuan menemukan kesempatan untuk menggunakan tombaknya yang diselimuti api, menusukkannya ke titik lemah ular itu. Kepala jelek itu dipaku ke perut monster itu, lalu meledak karena tekanan itu. 9 kepala yang tadinya bergerak liar itu segera jatuh terkulai, dan tubuh ular besar itu juga jatuh terbanting ke tanah. Monster itu seharusnya sudah mati sekarang, kan? Yu Yanluo bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, monster itu sudah pernah mencoba menipu mereka sekali. Dia sudah mati. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang keluar dari tubuhnya, kata Yun Jianyu meyakinkan. Tentu saja tidak ada kesalahan, karena jawabannya datang dari seseorang yang kultivasinya setara dengannya. Kelompok itu akhirnya menghela napas lega. Mereka baru saja akan mengatakan sesuatu ketika mereka melihat mayat 9 bayi mulai bergerak. Yun Jianyu melompat ketakutan. Apakah aku benar-benar akan ditampar tepat setelah aku mengatakan bahwa dia sudah mati? Master Sekte Iblis yang terhormat ini tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Mereka segera menjauh agar monster itu tidak bisa menarik apapun lagi ke arah mereka. Namun, 9 bayi itu tidak hidup kembali. Sebaliknya, tubuhnya mulai hancur. Tubuhnya yang besar perlahan menyusut hingga menjadi seonggok daging seukuran kepalan tangan. Seonggok daging itu mulai menggeliat seolah-olah masih hidup. Yan Suehen berkata, alasan mengapa 9 bayi dapat beregenerasi begitu cepat mungkin karena potongan daging ini. Zuan mengambilnya. Makanan itu tidak hidup, tetapi juga tidak bisa disebut benar-benar mati. Makanan itu tampaknya mengandung sedikit kekuatan hidup. Dia berkata, kalau begitu, mari kita masing-masing menggigitnya. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan kehidupan abadi, makanan itu akan membantu kita pulih sedikit. Apakah kalian lebih suka dikukus atau dipanggang? Atau mungkin dipanggang? Yu Yanluo menatapnya dengan jijik, lalu berseru, kau sangat menjijikkan. Aku tidak mau. Yan Suehen juga berkata dengan dingin, aku juga tidak menginginkannya. Mana mungkin aku ingin menjadi monster seperti 9 bayi, kata Yun Jianyu sambil mengernyitkan alisnya. An kecil, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya.
Jika kau akhirnya menjadi iblis setelah memakan ini, jangan salahkan kami karena mengabaikanmu. Zuan terkekeh malu, berkata, jangan khawatir. Regenerasiku sudah cukup kuat sejak awal, jadi aku tidak perlu memakan benda ini. Iklan oleh Pub Future. Tetap saja, dia tidak tega membuangnya begitu saja. Dia hanya merasa benda itu memiliki khasiat obat yang unik, atau mungkin sesuatu yang dibutuhkan Valkyrie di masa depan atau semacamnya. Karena itu, dia melemparkannya ke dalam Brilliant Glass Bed. Setelah 9 bayi ditundukkan, sungai yang ganas dan mengamuk itu pun menjadi jauh lebih tenang. Rombongan itu pun segera menyeberangi air. Yu Yanluo bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa lawan kita selanjutnya? Galeri besar, Zuan menjawab, ekspresinya agak aneh. Alasannya adalah karena kemampuan pertama yang dipelajarinya dari Phoenix Nirvana Sura tidak lain adalah Grand Gale. Keterampilan gerakan instan itu telah menyelamatkannya dari berbagai situasi. Itulah sebabnya, dari semua keterampilan Phoenix Nirvana Sutra, Grand Gale adalah yang paling penting baginya. Namun sekarang, yang harus dia hadapi juga adalah Grand Gale. Meskipun dia tidak tahu apakah Grand Gale yang harus dia lawan ini ada hubungannya dengan yang melekat pada Sutra Phoenix Nirvana, dia masih merasakan beban yang sangat berat di benaknya. Yun Jiangyue melirik ke arah Yan Suehen dan bertanya, wanita sedingin batu, apakah kamu masih ingat apa yang Sun katakan tentang Grand Gale sebelumnya? Yan Suehen sudah terbiasa dengan julukan itu, jadi dia bahkan tidak repot-repot berdebat tentangnya. Dia berkata, ia memiliki tubuh anjing dengan wajah manusia, ia mencibir pada manusia yang lewat dan bergerak seperti angin. Ketika Grand Gale muncul dan mendatangkan malapetaka di seluruh negeri, Yi mengeksekusinya di atas Bluefield Pond. Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Penampilan Grand Gale ini tampaknya sama sekali tidak cocok dengan Grand Gale miliknya. Namun, perhatian Yun Jianyu tertuju pada hal lain. Dia berseru, Bluefield Pond, apakah ini ada hubungannya dengan Tusan Yu dan wanita-wanita lainnya? Zuan gemetar. Tanpa sengaja ia teringat malam indah bersama Tusan Yu. Benar, aku bahkan membungkusnya dengan sutra langit primal saat itu, pandangannya tak dapat menahan diri untuk tidak melirik pinggang Yan Suehen. Jantung Yan Suehen berdebar kencang. Orang ini semakin tidak terkendali. Apa yang harus kita lakukan jika yang lain benar-benar menyadari sesuatu? Yu Yanluo tidak menyadari bahwa mereka berdua benar-benar terguncang. Dia berpikir keras, Bluefield, mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan negara Bluefield milik adik perempuan Tusan? Mungkin itu negara ras Fox dari zaman kuno. Kecurigaan mereka segera terbukti. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat berbagai macam rubah di alam liar. Rubah-rubah itu sama sekali tidak takut pada manusia, dan bahkan berhenti untuk mengamati mereka. Pengalaman mereka sangat mirip ketika pertama kali memasuki negeri ladang biru Tusan Yu. Saat dia melihat rubah-rubah yang berhenti untuk melihatnya, Yun Jianyu berkomentar dengan bingung, tubuh seekor anjing dengan wajah seorang pria, dan dia mencibir pada manusia, bukankah itu hanya menggambarkan rubah-rubah ini? Bab 1438, Grand Gale. Kelompok itu terdiam sesaat. Deskripsi itu tampaknya benar-benar cocok dengan rubah yang ada di depannya. Mungkinkah Grand Gale yang legendaris itu adalah rubah Bluefield? Zuan juga sedikit khawatir. Jika memang seperti itu, apa yang terjadi dengan Grand Gale Sutra Phoenix Nirvana? Tiba-tiba, rubah-rubah yang melihat mereka tampak terkejut. Mereka berlarian ke segala arah. Kelompok itu tiba-tiba merasa langit agak gelap. Yu Yanluo bertanya-tanya, apakah akan turun hujan? Mengapa ada begitu banyak awan gelap? Zuan menjadi waspada dan bertanya, hati-hati. Dia tiba di sisi ketiga wanita itu, memegang pinggang mereka dan dengan cepat menghindar ke satu sisi. Yu Yanluo dan Zuan adalah sepasang kekasih, jadi tidak apa-apa. Sementara itu, Yun Jianyu dan Yan Suehen juga tidak marah. Setelah sekian lama bersama, mereka telah mencapai kesepahan diam-diam dan tahu bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu tanpa alasan. Oleh karena itu, mereka semua bersiap dengan serius terhadap bahaya yang tidak diketahui. Benar saja, sebuah sosok gelap lewat di tempat mereka tadi, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Jika mereka tidak memperhatikan dengan saksama, mereka tidak akan menyadari kehadirannya. Yun Jianyu dan Yan Suehen sangat terkejut. Apa itu? Mengapa begitu cepat? Jika bukan karena peringatan Zuan, mereka mungkin sudah menderita di tangan benda itu. Mereka merasa agak aneh, meskipun pelatihan Zuan jelas lebih rendah dari kita,
dan jiwanya juga lebih rendah dari kita, jadi mengapa dia lebih peka terhadap bahaya daripada kita? Sementara itu, Zuan diam-diam mengucapkan terima kasih kepada buku sambil melihat ke depannya. Mereka berhasil menghindari sosok itu, tetapi rubah-rubah itu tidak seberuntung itu. Mereka telah naik, secara harfiah, terlempar ke udara. Tulang belakang mereka telah terkoyak oleh cakar yang tajam, tubuh mereka pun jatuh lemas. Tidak ada jejak kehidupan yang tersisa di dalam diri mereka. Sementara itu, pemilik cakar tajam itu adalah seekor burung aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih, berubah menjadi merah ke arah ujung ekor. Kepalanya sangat aneh, menyerupai wajah yang sedang tertawa. Itu Grand Gale, iklan oleh Pub Future. Kelompok itu segera mengenalinya. Itu persis seperti yang dikatakan legenda. Zuan menaruh dalam hati, apakah orang ini makan terlalu banyak rubah? Bahkan sekarang sudah mulai terlihat seperti rubah. Burung aneh itu membuka mulutnya, dan angin kencang mulai bertiup. Rubah-rubah yang masih berlarian tersedot ke dalam mulutnya, bersama dengan rubah-rubah yang ada di cakarnya. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Jika Tusan Yu ada di sini, dia mungkin sudah pingsan, kata Yun Jianyu sambil mendesah. Mungkinkah di masa lalu, Grand Gale ini adalah musuh bebuyutan ras Bluefield Fox? Yan Suehen bertanya-tanya, pikirannya berkelana ke berbagai arah. Yu Yanluo mengerutkan kening dan menatap burung aneh itu. Burung pemangsa adalah predator alami ras ular, jadi dia tentu saja tidak menyukainya. Grand Gale tiba-tiba tersadar dari linglung dan menatap kelompok Zuan. Zuan memperhatikan ekspresinya, merasa sedikit khawatir. Dia berkata, ini buruk. Dia akan menyerang. Grand Gale menghilang begitu dia selesai berbicara. Namun, setelah pertunjukan sebelumnya, Yun Jianyu dan Yan Suehen sudah lama bersiap. Ketika mereka melihat itu, mereka berdua mengaktifkan domain mereka sendiri. Akhirnya, mereka melihat burung itu dengan jelas. Bukannya burung itu menghilang, tetapi karena burung itu terlalu cepat, sampai-sampai mata manusia tidak bisa mengikutinya sama sekali. Namun, setelah dipengaruhi oleh domain dua Grandmaster, burung itu melambat secara nyata. Mereka dengan cepat melihatnya, dan mengirim pedang salju terbang dan cincin bulan sabit untuk mengejarnya. Yan Suehen dan Yun Jianyu bukanlah tipe orang yang membiarkan orang lain bertindak kasar terhadap mereka. Meskipun mereka berdua sering bertengkar, itu sudah biasa. Ketika mereka bekerja sama, mereka membuat combo yang cukup mematikan. Mereka hampir seketika menghentikan pelarian Grand Gale. Grand Gale berada dalam situasi yang mengerikan dan tampaknya akan menerima kerusakan parah, tetapi tiba-tiba menghilang lagi. Zuan memahami apa yang sedang terjadi lebih dari siapapun karena dia sering menggunakan keterampilan gerakan instan yang sama. Benar saja, Grand Gale muncul kembali di udara di atas mereka sedetik kemudian. Seolah menyadari bahwa manusia tidak akan terprovokasi, ia tidak mengambil risiko menyerang lebih jauh. Sebaliknya, ia dengan cepat tumbuh lebih besar, akhirnya menutupi seluruh matahari. Salah satu sayapnya seperti hamparan awan yang luas. Pada saat yang sama, kekuatannya juga menjadi semakin menakutkan. Yun Jianyu mengerutkan kening. Orang ini sebenarnya telah menahan diri sebelumnya. Bagaimana mereka akan menghadapinya sekarang? Iklan oleh Pub Future. Tepat saat itu, Grand Gale mengayunkan sayapnya yang besar. Badai yang mengerikan dan terlihat jelas menerjang ke arah kelompok itu. Pohon, gunung, dan batu yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping oleh angin. Mudah untuk melihat bahwa jika seseorang terperangkap di dalamnya, mereka akan terpotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Lihat bab baru di novelbind.com. Kelompok itu secara naluriah mencoba melarikan diri, tetapi mereka segera merasakan daya isap yang kuat yang menarik mereka ke arah badai. Paling tidak, kultivasi Yun Jianyu dan Yan Suehen cukup tinggi sehingga mereka tidak perlu khawatir. Mereka memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, Zuan dengan cepat bergerak ke sisi Yu Yanluo dan meraih pinggangnya. Dia menggunakan Grand Gale miliknya untuk bergerak beberapa ratus meter jauhnya, untuk sementara menghindari badai yang mengerikan itu. Hah! Burung aneh itu tiba-tiba berseru dalam bahasa manusia. Kemudian, dengan kepakan sayapnya, badai yang mengerikan itu tiba-tiba menghilang, hanya sisa-sisanya yang menghancurkan yang menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mengapa kau memiliki warisan rasku? Tanya Grand Gale, menundukkan kepalanya untuk melihat Zuan. Ekspresinya yang sebelumnya menyeramkan kini menjadi jauh lebih lembut.
Kelompok Zuan tidak terkejut karena bisa berbicara. Monster pada level itu pada dasarnya memiliki kecerdasan setingkat manusia. Melihat bahwa mereka sudah menyerang, Yan Suhen dan Yun Jianyu juga menghentikan serangan mereka untuk sementara waktu. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana keadaan akan berkembang. Saya beruntung memperoleh warisan Grand Gale melalui sebuah kesempatan, kata Zuan sambil melepaskan Grand Gale miliknya. Dia tidak yakin apakah burung itu dapat melihat diagram tersebut. Akibatnya, seluruh tubuh Grand Gale bergetar. Dia berkata dengan tidak percaya, itu sebenarnya aura leluhur. Leluhur, Zuan diulang. Dia berpikir, mungkinkah jejak Grand Gale ini benar-benar berasal dari leluhurnya. Tepat saat itu, Grand Gale menggerakkan sayapnya. Tubuhnya menyusut dengan cepat saat kembali ke penampilan sebelumnya. Dia turun dan berkata, karena kamu memiliki warisan leluhur, kita bukan musuh. Tidak perlu terus-terusan bertarung. Yan Suhen menghela napas lega. Ini lebih bagus. Burung aneh itu jelas tidak lemah. Sebaliknya, Yun Jianyu justru merasa seolah-olah dia belum puas bertarung. Dia ingin bertarung dengan sungguh-sungguh. Yu Yanluo menatap Zuan dengan heran. Apakah kamu benar-benar mewarisi sifat predator alami ras ular? Tak heran aku selalu ditundukkan olehmu. Terima kasih, Tuan yang terhormat, kata Zuan. Ia berpikir bahwa melewati ujian dengan damai adalah cara terbaik. Ular Siuse telah membuktikan bahwa itu adalah cara paling sederhana untuk lulus ujian. Apa yang kalian semua lakukan? Di depan sana ada wilayah kekuasaan Golden Crow. Mereka jelas tidak begitu menyenangkan, kata Grand Gale, sambil menatap wanita itu. Ia berpikir bahwa jika rambut panjang dan wanita sedingin itu sama-sama cukup kuat, keadaan hampir mendekati. Kami sedang menjalani persidangan, Zuan menjelaskan situasinya dengan bijaksana. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia ada di sana untuk menghukum bencana seperti itu, bukan? Begitulah adanya. Tetap saja, aku khawatir kau tidak akan bisa sampai ke lembah panas tempat Golden Crow berada, kata Grand Gale tiba-tiba. Bab 1439, 10 matahari di atas. Lembah panas, tanya Zuan, tercengang. Namanya terdengar agak familiar. Grand Gale menjelaskan, di Laut Timur, ada lembah panas. Di sana tumbuh pohon fusang raksasa. 10 saudara gagak emas bertengger di pohon fusang itu. Mereka bergantian keluar, melewati Gunung Kua, Mata Air Abadi, Ladang Mulberry, Yuzong, Gunung Kunwu, Gunung Niaochi, Lembah Kesedihan, Nuji, Yuanyu, Gunung Lianxi, Mata Air Kesedihan, dan akhirnya tiba di Jurang Yu, tempat matahari terbenam. Tunggu, Golden Crow masih keluar satu demi satu sekarang. Zuan bertanya dengan heran. Tentu saja, jika mereka tidak keluar sesuai urutan, bukankah dunia akan terbakar habis? Jawab Grand Gale, tampaknya tidak dapat memahami mengapa dia mengajukan pertanyaan yang begitu jelas. Zuan bertukar pandangan dengan orang lain. Misi mereka adalah mengulangi jalan heroik Yi, dan prestasi Yi yang paling terkenal adalah menembak jatuh 9 dari 10 matahari. Jelas bahwa setelah menyelesaikan semua ujian lainnya, 9 matahari adalah hal terakhir yang harus mereka hancurkan. Namun, jika Golden Crows tetap keluar satu persatu sebagaimana mestinya, bukankah itu berarti mereka tidak melanggar aturan? Bagaimana kelompok Zuan dapat menyelesaikan misi mereka? Mereka akhirnya teringat bahwa meskipun mereka telah menghabiskan beberapa waktu di daerah tak dikenal, mereka belum pernah melihat 10 matahari terbit pada saat yang sama. Mereka tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi mereka akhirnya menyadari bahwa itulah bagian yang paling aneh. Grand Gale tidak menyadari keterkejutan yang mereka rasakan. Ia melanjutkan, lembah pembakaran berada di Laut Timur yang luas. Ada banyak monster dan setan yang menakutkan di Laut Timur. Aku khawatir dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan dapat mencapai tempat itu dengan aman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya kelompok itu, tidak menerjemahkan kata-katanya. Ikuti berita terbaru di Log.in.com. Meskipun Yan Suhen dan Yun Jianyu telah memulihkan sebagian besar kekuatan mereka, mereka tahu bahwa jika mereka bertemu gurita itu lagi, peluang mereka untuk menang tidak akan tinggi. Bagaimanapun, Laut Timur adalah rumahnya. Selain itu, bukan satu-satunya monster di sana. Siapa yang tahu ada berapa banyak makhluk mengerikan seperti itu? Zuan menatap Grand Gale dan berkata, saya harus meminta Tuan yang terhormat untuk menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Kata-katanya sepertinya mengandung makna yang mendalam.
Iklan oleh Pub Future. Benar saja, Grenggale membusungkan dadanya. Ada ekspresi bangga di wajahnya, seolah-olah sedang menunggu mereka untuk memohon padanya. Yu Yanluo pandai membaca niat, dan cepat-cepat membantu Zuan untuk meminta bantuannya dengan lembut. Meskipun Yun Jianyu biasanya pemarah, Sekte Iblis mengutamakan kepraktisan. Dia tahu bahwa jika mereka tidak dapat menyelesaikan jalan kepahlawanan, mereka bisa mati di sini. Karena itu, dia juga ikut bermain dan menawarkan sanjungan. Meski begitu, dia terbiasa berada di posisi tinggi, jadi kata-katanya kaku. Sanjungannya jauh dari terdengar semulus dan semenyenangkan sanjungan Yu Yanluo. Adapun Yan Suehen, dengan sifatnya, dia benar-benar tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak mengatakan apapun. Grenggale mengangguk ke arah Yu Yanluo dengan puas. Kemudian, sambil menarik Zuan ke satu sisi dengan sayapnya, ia berkata, "Nak, wanita ras ular itu benar-benar tahu cara berbicara." Wanita manusia berambut panjang itu mengatakan satu hal tetapi memiliki arti yang berbeda, jadi aku merasa malu padanya. Selain itu, wanita dengan pakaian putih dan ikat pinggang merah itu agak terlalu dingin, hampir seperti dia meremehkanku. Zuan berkata dengan canggung, "Kamu salah paham. Itu sama sekali bukan maksudnya." Grenggale berkata, "Karena kamu memiliki warisan leluhur, kita ini sejenis, jadi aku akan berbagi beberapa nasihat pribadi. Kamu bisa menjadikan wanita ras ular itu sebagai istri utamamu, wanita berambut panjang itu sebagai selir, dan wanita berpakaian putih itu sebagai pelayan untuk mengurangi kesombongannya." Zuan berkeringat deras. "Kalau kau tahu tentang kekasihku yang lain, bagaimana kau akan menggosipkan mereka?" Dia tidak menyangka orang ini akan suka bergosip. Dia hanya bisa menarik pembicaraan kembali ke pokok bahasan, bertanya, "Senior, apakah kau punya cara untuk pergi ke lembah panas? Jika orang lain yang bertanya padaku, aku bahkan tidak akan memerhatikan mereka. Tapi karena kau salah satu dari kami, maka..." Grenggale terdiam sejenak. Lalu mencabut sehelai bulu. "Bawa bulu ini bersamamu. Begini cara menggunakannya, bulu itu seharusnya dapat membantumu menyeberangi lautan dan tiba di lembah panas." Zuan sangat gembira. Saat menerima bulu itu, dia langsung merasakan aura angin di sekitarnya, serta rasa mendalam yang tak tertandingi. Dia menjawab, "Terima kasih, senior. Lupakan saja, jangan panggil aku senior. Kau memiliki warisan leluhur, jadi posisimu mungkin sedikit lebih tinggi dariku. Panggil saja aku Little Ahem." Grenggale hampir memintanya untuk memanggilnya Little Gale, tetapi itu terasa seperti meremehkan dirinya sendiri. Itu hanya bisa mengubah topik pembicaraan, berkata, "Benar. Ngomong-ngomong, aku masih harus memperingatkanmu bahwa pada akhirnya, tidak apa-apa untuk melihat-lihat lembah panas untuk merasakan dunia, tetapi kau sama sekali tidak dapat memprovokasi 10 gagak emas. Jika tidak, bahkan tidak akan ada abu yang tersisa darimu." "Terima kasih atas pengingatnya," kata Zuan sambil menunjukkan senyum canggung. Jika Grenggale tahu dia akan membunuh Golden Crows, apa reaksinya? Iklan oleh Pub Future. Dia akan bertanya tentang Golden Crows, tetapi itu akan membuat niatnya terlalu jelas. Jika mereka akhirnya berhubungan dengan Grenggale, dia bisa memutuskan untuk mengambil kembali bulu itu. Sementara itu, Kaisar Iblis adalah Golden Crow, jadi mereka mungkin berhubungan dengannya. Karena kekhawatirannya, Zuan akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Ketiga wanita itu penasaran, bertanya kepadanya apa yang telah dibicarakannya dengan Grenggale. Zuan mengeluarkan bulu itu, menyebabkan senyum mengembang di wajah para wanita itu. Namun, Yan Suehen segera menyadari ada yang tidak beres. Ia berkata, "Sepertinya ia mengatakan sesuatu tentangku." Cara ia menatapku sepertinya mengandung rasa jijik. Yun Jianyu juga sedikit mengernyit, berkata, "Kau benar. Sepertinya dia menatapku dengan rasa kasihan." Kalian salah paham," kata Zuan, bingung bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba, dia menyuarakan keterkejutannya. "Hah, apakah kalian merasa seperti tiba-tiba menjadi panas?" "Kau benar, cuacanya jadi lebih panas," kata Yan Suehen. Dia berkulit putih dan secara alami lebih menyukai cuaca dingin. Dia adalah orang yang paling sensitif terhadap panas dan tanpa sadar mendongakkan kepalanya. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Yang lain juga mengangkat kepala mereka. Mereka melihat bahwa tampaknya ada lebih dari satu matahari di udara.
Ada 2, 3. Pada akhirnya, ke-10 matahari itu muncul di langit. Suhu permukaan langsung meningkat. Pohon, bunga, dan rumput cepat layu, dan air sungai mulai menguap. Kebakaran hutan mulai membakar di mana-mana. Ada 10 matahari di langit. Apakah burung gagak emas itu sudah gila? Seru Grenggale, menyaksikan semua kejadian itu berlangsung dalam keadaan linglung. Ia baru saja mengatakan bahwa ke-10 burung gagak emas itu benar-benar bergiliran, namun kata-kata itu kembali menggigitnya dengan cepat. Ia berkata, "Ya ampun, tidak mungkin, aku tidak bisa tinggal di luar sini. Bulu-buluku akan mulai terbakar. Aku harus bersembunyi. Nak, aku pergi dulu." Makhluk itu menghilang ke kejauhan begitu ia berbicara. Asap mengepul dari sekujur tubuhnya. Jika ia pergi sedikit lebih lambat, bulunya bahkan bisa terbakar. Zuan dan yang lainnya berkeringat deras. Zuan bahkan memutuskan untuk melepas bajunya saja, sambil bertanya-tanya, mengapa tadi masih baik-baik saja, tetapi sekarang, ke-10 matahari tiba-tiba muncul di langit. Sesuatu yang istimewa pasti telah terjadi, jawab Yan Suehen. Selain Yan Suehen, yang keterampilan elemen esnya membuatnya sedikit lebih baik, Yu Yanluo dan Yun Jianyu berkeringat begitu banyak sehingga mereka membuka kerah baju mereka. Dan terus mengipasi diri mereka dengan tangan mereka. Kulit mereka yang terbuka segera membuat Zuan merasa lebih panas. Sementara itu, di sebuah lembah yang jauh, ekspresi Kaisar Iblis tampak pucat. Jika Zuan melihat penampilannya saat ini, dia mungkin akan melompat ketakutan. Kaisar Iblis yang biasanya berwibawa tidak pernah berada dalam situasi sesulit ini. Terlebih lagi, lengan kirinya benar-benar hilang. Darah keemasan terus menetes ke tanah. Bab 1440, Rock Mini. Api emas berkobar di sekujur tubuh Kaisar Iblis. Anggota tubuh yang patah itu beregenerasi dengan cepat, dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Di kejauhan, Wu Liang yang gemuk tercengang. Kaisar Iblis memang Kaisar Iblis. Dia mengira kehilangan lengannya akan sangat melemahkan Kaisar Iblis, tetapi dia benar-benar pulih begitu cepat. Putra mahkota gagak emas segera bergerak ke sisi Kaisar Iblis dan bertanya, "Ayah Kaisar, apakah Anda baik-baik saja?" Dia dalam kondisi menyedihkan, jelas baru saja terlibat dalam pertempuran besar. "Aku baik-baik saja," jawab Kaisar Iblis dengan serius. "Aku tidak menyangka Taoti begitu tangguh. Aku ceroboh tadi dan pergi menelan ludah di lenganku." Wu Liang mengerutkan kening. "Apa maksudmu, rumit? Kau jelas tidak bisa menghindarinya. Selalu ada desas-desus yang tidak dapat diterima oleh Taoti." "Rupanya memang begitu." Putra mahkota gagak emas berkata, "Taoti adalah salah satu dari 4 bahaya kuno, namun sebenarnya telah dibunuh oleh Ayah Kaisar. Ayah Kaisar benar-benar menakjubkan dan luar biasa. Kamu tidak ada bandingannya di dunia ini." Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, "Tidak ada yang biasa memujiku. Taoti itu memang sangat kuat, kalau tidak, ia tidak akan mampu menelan lenganku. Jika hanya 1 dari 4 bahaya saja sudah begitu hebat, ingatlah bahwa masih ada 2 lagi. Saya khawatir kita mungkin telah membuat beberapa kesalahan perhitungan." Putra mahkota Golden Crow merasa bimbang. Di satu sisi, ia berharap ayahnya tidak akan memperoleh rahasia keabadian, karena hal itu akan membuatnya menjadi putra mahkota yang menyedihkan selamanya. Namun, ia juga khawatir sesuatu akan terjadi pada ayahnya. Penjara bawah tanah itu terlalu menakutkan, dan mereka telah bertemu dengan terlalu banyak makhluk kuat di sepanjang jalan. Meskipun ia tidak lemah, ia bukanlah apa-apa sebelum bencana kuno seperti itu. Tanpa perlindungan ayahnya, ia belum tentu bisa kembali hidup-hidup. Tiba-tiba, dunia mulai berubah. Satu demi satu, beberapa matahari mulai muncul, hingga ada 10 matahari di atas kepala. Wu Liang mulai berkeringat deras. Orang gemuk takut dengan panas, terutama saat ada 10 matahari di langit. Dia segera melepas pakaiannya dan mengeluarkan kipas angin entah dari mana. Dia menatap matahari di langit dan bergumam dengan keterkejutan yang tak terlukiskan, aura ini sepertinya. Kaisar Iblis juga mendongak. Ekspresinya mulai terbakar oleh hasratnya saat dia berkata, "Ini adalah aura Kaisar Iblis." "Tidak, sepertinya sedikit berbeda." Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Putra mahkota Golden Crow juga memperhatikan aura matahari. Dia bertanya-tanya, mereka juga Golden Crow. Kaisar Iblis mengangguk. Putra mahkota gagak emas bertanya,
haruskah kita pergi dan berbicara dengan mereka? Kaisar Iblis sedikit tergerak, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu. Bahkan jika kita dari spesies yang sama, kita mungkin tidak merasakan kedekatan satu sama lain. Mengambil risiko untuk bertemu mereka hanya akan berisiko. Memiliki 10 gagak emas sebagai musuh kita akan terlalu berbahaya. Kita akan bergerak sesuai rencana dan membuka segel bahaya lainnya terlebih dahulu. Iklan oleh Pub Future. Putra, mahkota Golden Crow merasa kagum. Ayah adalah ayah. Aku sebenarnya masih sangat naif. Hanya karena mereka Golden Crow tidak berarti mereka pasti akan bersikap ramah kepada kita. Wu Liang berkata dengan lemah, Yang mulia, kita baru saja membuka 2 dari segel 4 bahaya, yang memicu munculnya 10 matahari ini. Jika kita membuka keempat segel itu, apakah seluruh dunia akan runtuh? Dia harus menyuarakan keraguannya karena keberadaan ruang bawah tanah itu saja sudah mewakili medan perang dengan skala yang sama sekali berbeda. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Iblis telah kehilangan lengannya. Jika dia mengikuti jejaknya dan tidak beruntung, dia bisa terjebak dalam kehancuran. Dalam situasi itu, tidak akan ada sisa-sisa tubuhnya yang terbakar. Jangan khawatir, aku bukan tipe pemarah. Kita akan membuka 3 segel terlebih dahulu, jawab Kaisar Iblis. Sepanjang jalan, Wu Liang telah membuktikan kemampuannya, terutama dalam membuka segel formasi penyegel Taoti. Karena itu, karena Kaisar Iblis masih memiliki lebih banyak kegunaan untuknya, dia tidak lagi bersikap kasar padanya. Wu Liang menghela napas lega. Pada saat yang sama, matanya mulai bergerak ke sekeliling. Dia mempertimbangkan apakah ada prospek yang lebih baik untuk mengikuti Kaisar Iblis, atau apakah akan lebih baik untuk terus mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Sementara itu, kelompok Zuan bergerak melalui Bluefield Pond. Saat suhu semakin tinggi, pakaian mereka juga semakin ringan. Namun, imajinasi orang-orang di dunia ini benar-benar terlalu buruk. Tidak peduli seberapa panasnya ketiga wanita itu, mereka hanya melepas jaket mereka, melonggarkan kerah mereka, dan menggulung lengan baju mereka paling banyak. Zuan terkekeh dan bertanya, kalian tidak seksi. Yun Jianyu menatapnya dengan jengkel, lalu berkata, bagaimanapun juga, kami adalah wanita. Tidak mungkin kami bisa begitu saja memperlihatkan tubuh bagian atas kami sepertimu. Pada saat yang sama, dia berpikir, tubuh anak ini sungguh tidak buruk. Tidak heran para wanita itu begitu terpesona. Tidak sulit sama sekali. Aku akan membantumu, kata Zuan sambil berjalan ke arahnya. Apa yang kau lakukan? Seru Yun Jianyu, secara naluriah melangkah mundur. Ia merasakan sedikit tekanan yang berasal dari sosoknya yang kuat dan berotot. Aku akan membantumu sedikit mengubah pakaianmu, kata Zuan sambil mengangkat lengannya. Kemudian dia menarik kain di bahunya, merobek lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya yang cerah dan bersih. Dasar bocah nakal, kau seharusnya bersyukur kami dari Sekte Suci tidak peduli dengan hal-hal sepele. Jika kau melakukan itu pada wanita lain, yang lain akan menganggapmu bajingan. Seru Yun Jianyu. Namun, ia hanya mengatakan itu karena ia tidak ingin orang lain melihat bahwa ia kurang percaya diri, jadi ia harus bersikeras bahwa ia tidak peduli. Itulah sebabnya aku mengujinya padamu dan tidak pergi ke kakian. Aku takut dia akan marah, kata Zuan sambil tersenyum. Iklan oleh Pub Future. Yan Suehen agak kesal. Lalu mengapa kamu tidak takut sama sekali ketika kamu menelanjangiku waktu itu? Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +110 +110 +110. Benar saja, wanita sedingin batu itu lebih sensitif. Dia suka melakukan semua itu. Apa yang kamu lakukan? Seru Yun Jianyu. Meninggal dunia. Begitu saja, Zuan merobek sebagian besar bagian bawah gaun Yun Jianyu, memperlihatkan pahanya yang berbentuk sempurna. Yun Jianyu malu dan marah. Dia bergerak untuk menendangnya, tetapi dia menyadari bahwa dalam situasinya saat ini, itu tidak akan terlihat terlalu pantas, jadi dia menurunkan kakinya lagi. Kemudian, dia melotot ke arah Zuan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati berkali-kali. Namun, bahkan jika itu Zuan, dia tetap membutuhkan penjelasan darinya. Temukan bab baru di n0vl.com. Ini akan membuatmu lebih keren. Jangan khawatir, pakaian seperti ini sangat bergaya di kota kelahiranku. Kami menyebutnya rok mini, jelas Zuan, mencoba berargumen dengannya dengan dalih teknologi.
Ketika mendengar penjelasannya, berbagai macam ekspresi muncul di wajah Yun Jianyu. Dia sendiri berpengetahuan luas, dan kadang-kadang melihat orang-orang dari tempat lain berpakaian serupa. Namun, gaya seperti itu benar-benar agak terlalu berani. Kebanyakan wanita tidak akan berani berpakaian seperti itu, dan dia tidak terkecuali. Namun, ketika dia melihat ekspresi Yan Suehen yang terkejut sekaligus geli, dia langsung berkata, tentu saja aku tahu tentang itu. Apakah kamu perlu mengajariku? Cepat ganti pakaian wanita sedingin batu itu juga. Senyum Yan Suehen langsung membeku. Dia sangat senang melihat Yun Jianyu malu, tetapi dia malah terjebak. Ketika dia melihat Zuan berjalan mendekat sambil tersenyum, sepertinya benar-benar akan melakukannya, dia panik. Orang ini selalu sangat berani, tetapi dia tidak akan benar-benar melakukannya, bukan? Karena itu, dia segera berseru, tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kemudian, dia merobek bagian bawah gaunnya. Dia tidak berani bersikap kurang ajar seperti Zuan, hanya melepas setengah gaunnya hingga ke lutut. Betisnya yang ramping dan panjang di balik gaun itu membuatnya tampak lebih anggun dan feminin. Yun Jianyu dan Yu Yanluo tercengang. Mereka tidak menyangka dia akan melakukan itu dengan mudah. Dengan sifatnya, dia seharusnya tidak mau melakukan semua itu, dan baru akan menerimanya setelah berusaha keras untuk meyakinkannya. Akan tetapi, hawa panas tidak memungkinkan mereka untuk berpikir riang. Dengan bantuan Zuan, pakaian Yu Yanluo pun dengan cepat dimodifikasi menjadi rompi dan rok pendek. Dengan begitu banyak kulit yang terekspos, ketiga wanita itu merasa malu, tetapi panas yang ekstrim dengan cepat melemahkan rasa malu mereka. Meski begitu, hal itu justru membuat Zuan semakin kesulitan. Pakaian yang minim tidak menyembunyikan banyak bentuk tubuh mereka yang mengagumkan. Dia tidak punya pilihan selain terus menggunakan metode jantung pedang keping salju untuk mendinginkan sedikit darah mendidih yang mengalir di nadinya. Setelah beberapa waktu berlalu, rombongan yang berpakaian minim itu tiba di tepi pantai. Ketika mereka melihat permukaan laut yang tak berujung dan uap yang terlihat keluar darinya, mereka merasa gelisah. Zuan teringat sesuatu. Ia mengeluarkan bulu Grengale dan melemparkannya ke depan. Sebuah tornado kecil dengan cepat menyapu mereka ke arah laut lepas.